pencemaran untuk Pemirsa, informasi pertama datang dari banjir bandang bersama kota Padang mengakibatkan keselamatan masih saja menjadi polemik Indonesia khususnya di Jakarta selain sampah menggunakan sampah plastik yang paling sudah cepat hingga Penyebab pencemaran tanah dapat berupa limbah industri, pertanian seperti penggunaan pestisida yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ambang batas resisten tanah, kondisi sistem irigasi yang buruk, pengelolaan limbah yang buruk seperti membuang limbah ke sungai atau badan air tanpa diolah terlebih dahulu, serta gas-gas beracun yang berasal dari hujan asam. Hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan pencemaran air. Berdasarkan penyebab hingga dampak yang terjadi, kita sendiri dapat meminimalisir kerugian yang ada melalui penanggulangan pencemaran tanah. Hal-hal yang dapat kita lakukan, misalnya pertama, remediasi, di mana upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini dapat terbagi atas remediasi in situ, yaitu upaya membersihkan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah tempat sehingga tetap pada lokasi pencemaran. Kemudian remediasi secara ex situ, yaitu menggali tanah yang tercemar dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, sehingga setelah itu dilakukan pembersihan tanah. Dan pilihan yang ketiga yaitu bioremediasi, yaitu upaya membersihkan tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Yang kedua, daur ulang. Dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik didaur ulang untuk membuat barang baru seperti kerajinan tangan, sedangkan sampah organik didaur ulang untuk menjadi pupuk. Pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya diakibatkan oleh masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Penyebab terjadinya pencemaran udara terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, aktivitas gunung berapi. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, alat transportasi yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Yang keempat, tempat pembuangan akhir atau TPA. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, melakukan gerakan penanaman pohon. Memilih produk yang ramah lingkungan dengan memilih produk non-CFC seperti AC dan kulkas non-CFC. Pencemaran suara atau kebisingan merupakan suara mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan. Penanggulangan pencemaran suara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan alat peredam suara, dan yang kedua, menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.
Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Faktor penyebab pencemaran tanah tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik tidak terbiodegradasi. Hal ini yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh, bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lainnya. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti raksa, seng, timbal, dan kadmium dapat mencemari tanah. Raksa, seng, timbal, dan kadmium merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.
Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Misalnya, pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Dampak pencemaran tanah. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja, kromium, berbagai macam pestisida, dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan kimia yang telah disebutkan tadi. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akhirnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan, jika efek kimia pada bentuk kehidupan tersebut rendah, maka bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang, dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Terima kasih sudah menonton. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan.
Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan, limbah. Dua, terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika lindi mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Penguraian limbah yang dibuang langsung ke badan air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan metana, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi. Dampak pada ekosistem darat. Sampah yang dibuang langsung ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti tikus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah? Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menjadi gunung-gunung sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 27 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar tiap tahunnya. Sayangnya, saat ini 81% dari sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai aja dulu dari mengurangi sampah yang kita hasilkan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan membawa botol minum dan tas kain dari rumah. Tapi, kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Kita bisa mulai nih dari 4 kategori yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu sampah organik, sampah anorganik, bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Kategori sampah yang pertama adalah sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Contoh dari sampah organik adalah sisa daging, buah-buahan, ikan, dan tumbuhan. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi reusable atau sampah yang masih dapat digunakan kembali, dan recyclable atau sampah daur ulang. Kedua jenis sampah ini adalah jenis sampah yang sangat disarankan untuk dikelola, karena selain masih memiliki nilai pakai maupun nilai ekonomi, sampah ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai tanpa bantuan manusia. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol kaca, kertas, dan kardus. Kategori yang ketiga adalah sampah B3. Sesuai namanya, sampah B3 merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Contoh dari sampah ini adalah baterai bekas, obat kadaluarsa, kemasan terkontaminasi limbah B3, serta bahan-bahan lain yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, maupun mudah bereaksi. Kategori keempat adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun daur ulang kembali. Contoh dari sampah residu adalah tisu, styrofoam,
popok bekas, dan masker bekas. Setelah tahu mengenai kategori sampah, ayo kita belajar bagaimana cara memilah sampah. Langkah pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kalian menyiapkan 4 wadah ya untuk memudahkan kalian memisahkan sampah. Wadah pemilahannya nggak harus berupa tempat sampah loh, tapi bisa juga berupa berbagai barang bekas yang tidak terpakai seperti karung dan kardus bekas. Setelah sampah-sampah tersebut terpilah, lalu apa lagi ya yang harus kita lakukan? Untuk sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Tapi, kalau kamu tidak bisa melakukan composting secara mandiri, kamu juga bisa loh membawa sampah organik kamu ke TPST yang ada di sekitar rumah kamu. Untuk bahan-bahan reusable, kamu masih bisa loh memanfaatkannya untuk berbagai fungsi praktis lain. Seperti memanfaatkan gelas plastik bekas untuk pot semai tanaman. Untuk bahan-bahan recyclables, kamu harus pastikan bahwa sebelum sampah-sampah tersebut didaur ulang, sampah tersebut harus dalam keadaan bersih, kosong, dan kering agar tidak mengundang hewan ataupun serangga. Kenali pengepul atau bank sampah di areamu untuk mengetahui jenis sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Terakhir, untuk sampah residu, kamu bisa membawanya ke tempat pembuangan akhir yang ada di sekitar rumah kamu. Sementara untuk sampah B3, kamu bisa membawanya ke TPST 3R yang ada di areamu agar disalurkan ke tempat pengolahan limbah. Nah, sudah kebayang kan? Ngomong-ngomong soal sampah yang bisa didaur ulang, sebenarnya jenisnya sangat banyak loh dan mudah dijumpai di sekitar rumah kamu. Tapi gimana ya kalau kamu belum familiar? Ada loh aplikasi yang bisa membantu kamu untuk belajar mengenali sampah daur ulang. Swai adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan dari Gringo yang bisa membantu kamu belajar mengenali recyclable item di sekitar kamu. Selain fitur identifikasi, Swai juga mengajak kamu untuk berkontribusi dalam melatih aplikasi ini supaya lebih pintar lagi. Dengan mengikuti misi dan mencoba berbagai fitur Swai, kamu bisa mengumpulkan poin yang bisa kamu tukarkan dengan berbagai hadiah menarik loh. Ayo, download aplikasi Swai di Play Store dan cobain fitur-fiturnya. Ingat, dengan kamu memilah sampah dari rumah, kita bisa menyelamatkan Indonesia dari timbulan sampah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk pilah sampah dari rumah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit.
4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran, bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.